Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, apa kabar? Semoga Bapak Ibu tambah sehat, tambah semangat, tambah antusias, tambah harmonis keluarganya, tambah mudah dan lancar rezekinya, tambah semangat dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat-sahabat tercinta, kali ini kita akan membahas tentang dunia. Membahas tentang dunia itu selalu menarik. Mengapa? Karena memang kita sedang hidup di dunia. Dunia itu bisa menjadi petaka bagi kita, tapi dunia juga bisa menjadi sumber pahala, bisa menjadi tempat kita untuk menanam untuk akhirat kita. Maka yang terpenting bukan dunianya. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dan memahami hakikat dunia itu. Dikatakan bahwa ad-dunya mazuratul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam untuk akhirat. Dunia adalah tempat untuk bercocok tanam, untuk berinvestasi, untuk membangun passive income, membangun pahala untuk akhirat kita. Lantas dunia itu apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan sedikit membahas tentang dunia. Ya, dunia itu adalah sesuatu yang menyenangkan pandangan mata manusia, sangat membuat orang untuk memilikinya, membuat banyak orang siap bekerja siang malam untuk memperolehnya. Dunia adalah sesuatu yang membuat orang berangkat pagi pulang sore bekerja untuk memperoleh dunia. Dunia adalah sesuatu yang membuat orang siap menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk menghasilkan dunia sebanyak-banyaknya. Ini jika kita tidak memahami hakikat dunia yang sesungguhnya. Secara umum, dunia itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah mal, yang kedua adalah jah. Mal artinya harta benda, perhiasan, tanah, sawah, toko, dan lain sebagainya. Ini merupakan dunia yang banyak dicari oleh orang setiap hari. Setiap orang pasti pengen punya rezeki yang lancar, pengen punya harta yang melimpah, pengen punya sawah ladang yang luas, pengen punya toko yang besar yang menghasilkan banyak uang dan lain sebagainya. Ada juga orang yang pengen punya jah. Jah itu artinya jabatan, jabatan tinggi. Ya, jabatan itu misalkan menjadi seorang kepala desa, menjadi bupati, gubernur, bahkan menjadi seorang presiden. Ini juga impian banyak orang. Nah, banyak orang mengejar dua hal ini, harta dan tahta, harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu bukan sesuatu yang nista, bukan sesuatu yang buruk apabila di tangan orang yang solih. Harta, tahta, jabatan itu bisa menjadi media yang luar biasa untuk dakwah, untuk kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zaida fil mali wal jahi fawasidikun. Barang siapa yang zuhud dalam harta, barang siapa yang zuhud dalam jabatan, fahuwa sidikun, maka dia adalah orang yang benar. Ketika seseorang hidup di dunia, kemudian dia zuhud dalam harta dan jabatan, maka inilah orang yang benar,
orang yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa zuhud itu? Zuhud itu artinya mengambil sesuatu secukupnya saja. Misalkan kita dalam hidup ini perlu makan satu piring, maka makan satu piring inilah kecukupan kita. Kita cukupnya itu minum satu gelas air, maka satu gelas air inilah yang perlu kita makan. Tidak perlu kita minum, tidak perlu kita meminum air satu ceret. Kita termasuk berlebihan. Ya. Dengan memahami konsep ini, maka kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man zaida fil mali dunal jahi fawa mura'in. Barang siapa yang zuhud dalam harta benda, tetapi dia tidak zuhud dalam jabatan, fawa mura'in, maka dia adalah orang yang riya atau orang yang pamer. Jadi ada orang yang kalau dalam urusan harta dia merasa cukup, saya harta sekian cukup, atau dia menganggap jabatan itu penting, akhirnya dia tidak mengambil gaji dari jabatan itu, tidak diambil, atau bahkan diberikan kepada orang lain dan itu dipublis kepada orang lain lewat sosial media. Maka ini disebut orang yang riya, orang yang pamer, ya. Dia butuh eksistensi, dia butuh pengakuan orang lain, dia butuh dipuji karena telah menjabat, dia telah memegang jabatan yang tinggi, dia pengen disebut orang yang penting, seperti itu. Waman zahida fil jahi wa habbal mal fawalaimun. Barang siapa yang zuhud dalam jabatan tetapi dia mencintai harta benda, maka dia disebut orang yang hina. Ada orang yang zuhud, dia merasa zuhud, merasa cukup dengan jabatan, tidak begitu perlu dengan jabatan, tetapi sangat cinta dengan harta, senang sekali dengan uang, maka ini disebut orang yang hina. Dia kalau urusan duit itu sudah hijau matanya ketika melihat duit, tetapi dengan jabatan dia tidak perlu. Semata-mata karena uang. Hidup ini semata-mata karena uang. Kerja keras, banting tulang. Yang dilihat adalah uang. Semata-mata untuk menumpuk kekayaan, untuk memperkaya diri, supaya dianggap orang kaya. Maka dia ini orang yang laimun, orang yang hina. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya waman ahabbal mal wal jah. Barang siapa yang mencintai harta dan mencintai jabatan, kana asghuru ukubatihi khirmanuhu, maka balasan atau hukuman baginya yang paling ringan adalah terhalang dari melakukan kebaikan, terhalang dari melakukan ketaatan. Jika ada orang mencintai harta secara berlebihan, menjadi jabatan secara berlebihan, maka dikhawatirkan dia akan sibuk, waktunya habis untuk jabatan, waktunya tersita untuk harta benda, dan dia lalai terhadap kewajibannya terhadap Allah. Dia lalai untuk melaksanakan hak-hak Allah. Maka inilah yang dikhawatirkan. Dia lalai, dia terhalang dari melakukan kebaikan dan kebajikan karena terlalu mencintai harta, terlalu mencintai jabatan. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kita menyikapi harta? Maka kita harus paham bahwa harta itu adalah titipan Allah. Dia titipan Allah kepada kita. Maka titipan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki agar harta yang ada di tangan kita ini sebagian diberikan kepada orang lain
lewat zakat, jangan lupa keluarkan zakat dari harta kita. Lewat sedekah, jangan lupa bersedekah dari harta yang kita miliki. Lewat donasi, jangan lupa berbagi kepada orang lain dari harta yang kita miliki. Karena dari setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain. Dari harta yang kita miliki ada hak anak yatim, para janda, ada hak orang-orang yang tak mampu, dan lain sebagainya. Dengan menjalankan perintah Allah ini, maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kita akan menjadi pribadi yang berfungsi sebagai keran. Kita mengumpulkan harta, tapi kita bagi kepada orang lain. Kita mengumpulkan harta benda, tetapi kita tasyarufkan kepada orang lain lewat derma, lewat berbagi, lewat zakat, infak, dan sedekah. Kita mengerjakan semua itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena harapan dipuji, tapi karena kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Sedikit ini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe tombol di bawah ini untuk mendukung channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.